Selamat siang, Oma, Opa, Ibu, Bapak, anak-anak, remaja, orang muda, dan seluruh umat dimanapun berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent kedua, yang disiarkan langsung dari Pusat Pastoral Samadi, Keuskupan Agung Jakarta. Misa akan dipersembahkan oleh Romo Ignatius Putra Setiahati, PR. Adapun intensi misa hari ini, ucapan syukur atas penerimaan baptis Gertrudis Casey Anandia. Mohon rahmat kesehatan bagi Oma Din Wuisan, Opa dan Oma Oscar Wuisan. Mohon kedamaian abadi bagi jiwa Bapak Leonardus Derpo Yuwono, Ibu Elizabeth Herlianti Adiwinata, Ibu Lucia Ambar Kustina. Mohon doa untuk kesembuhan Florencia Azela Setiajid. Mohon kelancaran ujian akhir semester bagi Aditya. Saudara-saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi pada hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik yang hadir di sini maupun secara online, selamat pagi. Selamat pagi. Menjelang siang ya. Sudah siang, sudah jam 11. Kita memasuki minggu Advent yang kedua. Sudah dinyalakan 2 lilin Advent. Dan kita tahu bahwa Advent masa persiapan, penantian. Adventus artinya kedatangan. Jadi kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Dalam gereja, ya boleh dikatakan dibagi 2 masa Advent ini. Sebelum tanggal 16 itu fokus kepada kedatangan Yesus nanti, akhir zaman. Maka bacaan-bacaan minggu ini, 2 minggu ini khususnya masih berfokus kepada ya keselamatan akhir zaman. Nanti setelah itu kita minggu kedua, ketiga dan keempat akan fokus kepada kedatangan Yesus yang akan kita rayakan pada hari raya Natal. Maka bacaan-bacaan hari ini masih mengajak kita untuk merefleksikan tentang hidup kita, tujuan hidup kita dan persiapan-persiapan kita akan akhir hidup kita. Maka marilah mengawali Ekaristi ini kita hening sejenak, kita memeriksa diri kita masing-masing,
mengoreksi segala kekurangan, kelemahan, serta dosa-dosa kita, dan datang kepada Tuhan mohon belas kasih-Nya. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menaungi kami dengan roh-Mu. Semoga roh-Mu itu menyucikan jiwa, raga, dan roh kami, sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu terkasih. Dialah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia,
dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih,
Seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha, supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Ya, semoga kita sehat-sehat dan kita tetap dalam lindungan berkat Tuhan. Saya kira kita punya pengalaman dalam hidup kita, ya dalam perjalanan atau mungkin jalan-jalan di tempat kita ya. Saya teringat, saya dari Palembang, dan Keuskupan Agung Palembang itu melayani 3 provinsi sebenarnya ya, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, jadi luas sekali. Dan umatnya tidak terlalu banyak sebenarnya, tidak seperti di Jakarta ini.
Nah, kami sering melayani umat di stasi-stasi yang jauh-jauh dan daerah kadang-kadang daerah transmigrasi seperti itu, yang jalannya memang kadang-kadang penuh perjuangan. Ada kadang-kadang putus, ada yang jalan tanah, masih sering ditemui begitu. Ada kadang-kadang jalan minggu ini bagus, minggu depan sudah hancur lagi karena mungkin dilewati oleh ya kendaraan berat yang angkut karet, sawit dan sebagainya. Intinya terasa sekali bahwa jalan itu sangat penting. Saya pernah live in di suatu daerah stasi kecil dan jalannya sulit sekali, mobil nggak masuk, jadi harus jalan dan menaik sepeda. Nah, tinggal di sana dan ada warung kecil di sana. Harga jadi mahal semua karena dia berjuang untuk membawa barang itu dan kita membutuhkan itu kan. Ya itu salah satu dampaknya, artinya jalan mempengaruhi ya ekonomi tidak baik, mungkin kesejahteraan juga tidak baik. Dan juga sangat terasa dulu ketika belum ada jalan tol di Sumatera, nah sekarang sudah ada khususnya dari Palembang ke Tanjung Karang sampai ke Jawa ini, itu luar biasa terasa lancar. Yang dulu dari Palembang mau ke Tanjung Karang, Lampung itu, ya butuh sampai 10-12 jam gitu, bahkan lebih, belum lagi kalau ada kecelakaan atau macet. Nah, sekarang bisa ditempuh 3 jam, 4 jam, ya paling lambat 4 jam, 3 jam saja sudah tembus sekarang. Sungguh luar biasa rasanya. Nah ini menggambarkan betapa memang ya jalan itu penting, persiapan. Maka Injil tadi, bacaan pertama maupun bacaan Injil tadi menyinggung tentang jalan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jadi perlu diluruskan jalan supaya ya semua menjadi enak. Nah, tentu jalan di sini bukan dalam arti fisik saja, tetapi supaya kita mempersiapkan diri. Karena tentu banyak hambatan-hambatan juga dalam diri kita. Ya mungkin kita bisa nyebutnya dosa seperti itu ya. Tapi juga masih banyak hal-hal lain yang mungkin bisa menyangkut kita untuk menerima kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan. Oleh karena itu memang dibutuhkan terus-menerus kita melihat, membaharui diri, membersihkan diri. Maka sudah mulai sekarang rame pengakuan dosa ya. Untuk membersihkan, membuka diri. Tetapi tidak hanya cukup sampai di sini saya kira. Kita senantiasa terus-menerus ya menyiapkan diri, membuat diri kita lebih damai tentang dengan ya berdoa, mohon ampun dan juga menyingkirkan hal-hal yang tidak baik. Mungkin rasa dengki, jengkel, cemburu, iri, sakit hati, ya dendam. Nah, hal-hal seperti ini perlu dibersihkan. Memang tidak gampang, penuh perjuangan. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, sedikit-sedikit kadang-kadang kita bertemu orang-orang yang dekat dengan kita, tersinggung kita di keluarga, suami, istri, anak, mungkin juga tetangga, belum lagi urusan bisnis, urusan pekerjaan dan sebagainya. Nah ini perlu dibersihkan supaya kita menjadi lapang dan memang rahmat Tuhan rasanya lebih lancar dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saya kira. Jadi kita dari pihak kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Meluruskan supaya rahmat Tuhan, berkat Tuhan melimpah juga kepada kita. Dan tiba saatnya juga kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, baik bacaan pertama tadi, khususnya bacaan pertama juga disinggung tentang Dia akan menuntun kita seperti gembala. Dan memang Yesus adalah gembala kita. Nah di sini diperlu juga keterbukaan dari kita untuk dituntun. Jadi kita satu sisi menyiapkan jalan, tetapi juga kita punya, siapa penuntun kita? Ya tidak lain adalah Kristus sendiri. Ia datang ke dunia, Dia adalah gembala yang baik, yang akan menuntun kita, membawa kita kemana kita mau dibawa. Nah keterbukaan inilah yang penting. Maka kita bisa belajar juga dari seperti Yohanes Pembaptis ya, yang rendah hati. Nah, tidak menonjolkan diri dia. Bahkan dia ketika ya Yesus datang, dia malah katanya ya biarlah dia semakin besar sementara saya semakin kecil. Nah ini sikap Yohanes Pembaptis yang tidak, ya walaupun dia mendapat panggilan yang luar biasa, dia tahu diri siapa dirinya. Nah dalam konteks ini sih kita, kerendahan hati yang dibutuhkan dari kita tidak lain adalah kita menyadari siapa kita. Dan kita membuka diri kita untuk dituntun oleh Sang Gembala baik ini. Nah, kalau dalam Mazmur 23 itu jelas sekali kita dituntun ke air yang tenang, kedamaian dan sebagainya. Nah bagaimana caranya? Tentu sekali lagi kita membutuhkan refleksi, keterbukaan hati untuk ya selalu membiarkan Tuhan berkarya dalam diri kita. Jangan dominan kehendak kita, diri kita, atau mungkin melulu hanya kemauan, ya keinginan-keinginan kita, khususnya kita tentu
selagi di dunia ini pasti punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan, itu baik sekali. Tetapi jangan terlalu fokus kepada ya urusan duniawi lah, kurang lebih begitu. Tetapi juga kita harus pikirkan bahwa hidup kita ini juga akan berakhir. Dan kemana kita akan pergi. Oleh karena itu saya mengajak kita semua dalam rangka ini juga memaknai hidup kita. Mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Supaya kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya sih apa yang menjadi tujuan hidup kita ini kan? Dan bagaimana membuat hidup kita ini juga berarti. Maka saya senang sebenarnya dengan lagu yang Oma Opa sering nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Nah, memang kesempatan ini. Dan di akhir tuh, ya kalau tiba saatnya, hidup ini sudah menjadi berkat katanya. Nah itu juga luar biasa saya kira kalau direnungkan. Di mana kita ya mencoba mengisi hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi nanti di akhirnya ya memang hidup kita ini berarti, berguna. Nah, berguna bagi banyak orang. Dan terutama juga bagi kita sendiri, bagi keselamatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi di masa Advent ini, khususnya ya dalam persiapan menyambut kedatangan Tuhan, kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Kita ya membuka hati kita supaya jalan kita lancar. Yang kedua, kita memohon kepada Tuhan sendiri, Yesus Sang Gembala Bait, agar menuntun kita, dan kuncinya tidak lain adalah membuka diri tadi. Dan marilah kita mencoba mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang baik, dan fokuskanlah diri kepada ya rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Walaupun kita punya cita-cita, punya mimpi-mimpi yang indah, punya hal-hal yang luar biasa, tetap sesuaikanlah dengan rencana Tuhan. Memang kadang-kadang tidak gampang antara rencana Tuhan dengan kehendak kita. Kadang-kadang ya kita menginginkan begini yang kita anggap baik, ternyata kok tidak pas gitu. Nah ini seringkali juga terasa, wah apa sih maunya Tuhan ini dari diri saya? Nah, Tuhan sebenarnya menghendaki apa? Nah disinilah kita butuh refleksi, permenungan. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari, baik di rumah maupun melalui ya renungan-renungan harian, ini bisa selalu membuka diri kita, melihat pergulatan perjuangan kita yang begitu berat, tetapi juga kita sambil mempersiapkan diri untuk akhir hidup kita. Dan nanti dalam rangka menyambut ya kedatangan Yesus, kita hendaknya juga mempersiapkan diri. Apa Bapak Ibu sudah mengaku dosa? Nah, sudah ada yang sudah ya, ada yang belum. Nah ini salah satu sarana kita juga ya mempersiapkan diri. Sembari kita juga berefleksi, tidak cukup hanya mengaku dosa kemudian nyantai-nyantai lagi, tidak ya. Tapi kita mencoba merubah diri. Tetapi pengakuan dosa sangat penting dalam gereja Katolik. Kita tahu itu adalah salah satu sakramen. Dan kita percaya bahwa ya, Tuhan mengampuni melalui para imam, para romo yang pernah dilakukan oleh ya Yesus sendiri, mengutus para murid kan, apa yang khususnya kepada Petrus. Apa yang kau ampuni di dunia ini akan diampuni di surga gitu kan. Nah, keyakinan inilah yang kita yakini dalam gereja Katolik yang diteruskan dengan tabisan-tabisan itu sampai sekarang. Oleh karena itu, ya manfaatkanlah selama masa Advent ini persiapan diri tadi untuk membuka diri, membiarkan Yesus berkarya sebagai gembala kita, dan kita akhirnya siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga
yang setia akan janjinya dan menghendaki keselamatan kita semua. Bagi yang bertanggung jawab di dalam gereja, semoga Allah Bapa memenuhi para penanggung jawab di dalam gereja dengan iman, harapan, dan cinta kasih, agar mereka mampu membangkitkan harapan akan Tuhan pada sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pencari dan pengejar cita-cita luhur, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang mencari dan mengejar cita-cita luhur dan memperkenankan kita membantu mereka dengan memahami dan memperhatikan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit dan cacat di sekitar kita, semoga Allah Bapa mendampingi dan membimbing kita agar tidak melupakan para penderita dalam masyarakat masa kini, tetapi semoga kita dapat melayani mereka dengan penuh kasih sayang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar masa Advent ini membangkitkan semangat menggereja kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak memanjatkan doa secara pribadi dalam hati kita masing-masing sesuai dengan intensi kita. Bapa yang maha baik, Engkau lebih dekat pada kami daripada yang kami duga. Kuatkanlah tabir kepuasan diri kami, agar hidup kami lebih mengarah kepadamu. Sebagaimana Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi pemilihan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita lantunkan lagu yang diajarkan dalam doa Bapa kami dengan lagu yang diajarkan Yesus kepada kita. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus yang kita sambut menghantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Hai Yerusalem, bangkitlah dan berdirilah tegak. Nikmatilah sukacita yang datang dari Allahmu. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus Putramu yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Peliharalah roh, jiwa, dan raga kami, sehingga dapat senantiasa mengharapkan kedatangan Putramu yang penuh kemuliaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum menerima berkat, sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih untuk KUR yang luar biasa, untuk petugas-petugas liturgi, dan saya tetap berharap masa Advent ini sungguh-sungguh menyiapkan kita ya, menantikan kedatangan Tuhan. Mungkin sekarang masih fokus kedatangan Tuhan akhir zaman, tetapi nanti semakin mendekat Natal, kita mempersiapkan kedatangan Kristus Kristus yang akan kita rayakan pada Natal. Saya harap suasana Natal mulai muncul, tetapi justru membangkitkan kita untuk menyiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan ini dalam arti membuka hati kita. Membuka hati kita biar jalan Yesus lancar ya gitu ya. Lancar, dan Yesus Sang Juru Selamat kita memandu kita menjadi gembala kita. Dan kita dibaca untuk senantiasa yang mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang baik. Apalagi di akhir tahun kan diharapkan berefleksilah sedikit apa sih yang setahun ini telah kita lakukan. Nah, kemudian apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita supaya di tahun yang akan datang menjadi lebih baik. Khususnya di dalam keluarga. Tahun depan kan tahun keluarga ya, dicanangkan gereja. Nah, saya berharap tahun depan menjadi tahun ya sungguh-sungguh yang membangun kuat lagi keluarga kita masing-masing. Karena dari keluarga inilah juga bertumbuh pribadi-pribadi, orang-orang yang menjadi masa depan gereja, masa depan bangsa, dan masa depan dunia kita ini. Nah, kita bangun itu supaya menjadi kuat. Maka marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan agar kita senantiasa dalam lindungannya dan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, ya semua dan orang-orang yang kita sayangi senantiasa dalam pelindungan Tuhan. Kita hanya sejenak tundukkan kepala, biarlah Tuhan memberkati kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah.